Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari, pada malam hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Namun saya tidak akan menyampaikan tentang seri dari perjanjian lama yang sudah sampai pada kitab Imamat. Dalam minggu ini kami pending sementara karena saya akan menyampaikan tentang hubungannya untuk besok pagi, yaitu tentang kematian Jumat Agung, dan dilanjutkan hari Minggu tentang Paskah. Nah, saya akan berbicara tentang bagaimana prosesi daripada Tuhan Yesus pada waktu menderita, bahkan besok kita peringati kematiannya. Ini akan menjadikan satu kenyataan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita akan berdoa lebih dahulu, meminta pimpinan Roh Kudus untuk memberikan penyinaran dan pengertian pada kita semuanya. Tuhan Yesus, kami datang padamu malam hari ini Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih. Engkau berkati penyampaian kebenaran firman Tuhan dalam minggu-minggu penderitaan Prapaskah ini. Tolong Tuhan Yesus, kau campur tangan Tuhan, memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum lebih lanjut jauh, kami mohon Pak Yanto untuk menolong saya untuk membacakan, yaitu Yesaya, kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, itulah sekilas pembacaan daripada nubuat tentang kesengsaraan Tuhan Yesus. Maka dari itu firman Tuhan malam hari ini saya beri tema tentang, yaitu orang yang penuh kesengsaraan. Orang yang penuh kesengsaraan. Pasal 53 adalah nubuat paling utuh, ya, paling utuh tentang kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib. Selain kesaksian perjanjian baru maupun tulisan para sejarawan Yahudi tentang tragedi di Bukit Golgota itu, ternyata ribuan tahun sebelum Allah telah berfirman lewat nubuat Nabi Yesaya yang dengan tepat telah menulis seluruh rentetan peristiwa penyaliban Tuhan kita. Dan yang luar biasa ialah nubuat itu dengan jelas mengungkapkan mengapa Yesus harus menderita sampai mati di kayu salib, yaitu guna membebaskan manusia dari beban dosa. Sungguh luar biasa. Laksana sedang menyaksikan sebuah film tentang proses penyaliban orang sang juru selamat. Demikian Yesaya dengan tepat dan sempurna mengungkapkan penderitaan yang maha dahsyat itu. Tiga kupasan berikut akan menjelaskan lebih lanjut mengapa semua itu harus terjadi ini. Malam hari ini kita akan belajar 3 hal penting tentang nubuatan Nabi Yesaya, yaitu tentang penderitaan atau kesengsaraan Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, yang pertama adalah ayat 3. Tolong Pak Yanto dibacakan ayat 3. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya. Yang dimaksud orang atau dia itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu nubuatan ayat 3 itu dari Yesaya 53. Ia pribadi ganda, ya. Tuhan adalah melalui suatu pribadi ganda, Allah dan manusia. Jadi Allah pribadi dan manusia pribadi.
Mungkin Pak Yanto bisa membaca dalam Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu, artinya dia seakan-akan memiliki pribadi ganda. Maka dari itu jelas. Nah, manusia yang mempunyai darah dan daging seperti kita ini, itu Tuhan Yesus yaitu Tuhan tapi memiliki darah dan daging seperti kita. Butuh makan dan minum, itu Lukas 24 ayat 42. Lukas 24 ayat 2 42. ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ya, ini membuktikan bahwa Allah kita Tuhan Yesus itu benar-benar manusia sehingga dia butuh makan, bahkan dia juga butuh tidur. Di dalam Matius 8 ayat 24. Matius 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ya, ini membuktikan bahwa Yesus pun butuh tidur. Dan Yesus mengalami kematian juga di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, itu bukti bahwa Tuhan Yesus pun juga mengalami suatu kematian. Ini bukti bahwa Yesus adalah manusia biasa seperti kita. Jika dia juga butuh makan, dia butuh tidur, dia juga mengalami kematian. Nah, hal yang kedua adalah orang yang penuh kesengsaraan. Ada yang penuh kesenangan, kekayaan, kemakmuran. Ini merupakan sifat dan tanda-tanda bagi Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Sehingga orang memanggilnya orang saleh karena ia tidak ada kesalahan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disebut orang yang saleh karena tidak ditemukan tanda-tanda yaitu kesalahan yang ada di dalam dirinya. Itu di dalam bisa kita baca dalam Matius 27 ayat 4. Matius 27 ayat 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ya, ini membuktikan bahwa Yesus adalah orang yang saleh yang tidak dapati kesalahan yang ada dalam dirinya. Hal yang lain, orang memanggil Tuhan orang yang giat bekerja, ya. Orang yang giat bekerja itu di dalam Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, ini yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus juga orang yang rajin bekerja atau giat bekerja. Tuhan Yesus termasuk orang yang fasih lidah, artinya ada pinter ngomong, pandai berbicara dan sebagainya. Itu di dalam Lukas 4 ayat 32. Lukas 4 ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Ya, yang lainnya ciri daripada Tuhan Yesus penuh kesengsaraan adalah orang yang penampilan sederhana. Saudara nggak usah baca, nanti bisa dilihat sendiri. Yaitu di Lukas 9 ayat 58. Dan orang yang taat setia tadi sudah dibaca Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Kalau tadi ayat 5 sampai 8 itu menunjukkan bahwa Yesus setia sampai mati. Ini yang luar biasa. Poin yang ketiga adalah orang yang biasa menderita kesakitan. Rupanya Tuhan Yesus itu orang yang biasa menghadapi suatu kesakitan atau penderitaan. Jika kalau kita
mengalami juga dalam penderitaan kesakitan itu ya merupakan suatu biasa yang dibentuk di dalam kehidupan kita supaya kita lebih sempurna di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus melampaui itu yaitu melebihi siapapun yang menderita, sehingga penderitaan atau kesusahan Tuhan Yesus itu tidak yang dapat menyamai, mewarnai setiap langkah hidupnya, kemana dia aktivitas mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Ini luar biasa. Ia menerimanya dengan sukacita karena kita. Penderitaan Tuhan Yesus itu diterima bukan karena terpaksa, tapi diterima dengan sadar, dengan sukacita. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya. Sekarang kita boleh belajar daripada ayat ini bagaimana Tuhan Yesus menderita tapi Dia tidak menghakimi, tidak mengancam, Dia dihina juga Dia tidak membalas dan sebagainya. Dia menjalankan dengan baik. Artinya Dia sadar menerima dengan sukacita. Demikian juga kalau kita diperlakukan siapapun di dalam kehidupan kita yang tidak enak dalam diri kita, ya kita harus belajar menteladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat itu mengalami suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Darah Yesus adalah jaminan penembusan dosa dan keselamatan kita. Kita bisa baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, bahwa itu jelas bahwa kita itu ditebus melalui darah Tuhan Yesus yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Ini luar biasa dalam kehidupan kita. Jika saudara masih memiliki keyakinan yang sama bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, ini merupakan suatu peneguhan dalam kehidupan kita. Tahun ini kita memperingati bagaimana penderitaan kesengsaraannya Tuhan Yesus di menuju kayu salib. Ini luar biasa. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 itu kita ditebus bukan barang panah, barang yang murah, tapi melalui darah Tuhan Yesus yang tanpa dosa itu bagi kita semua. Ini luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita sudah belajar dari Yesaya pasal 53 ayat 1-5 itu bisa dirangkum menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orang yang disebut sengsara, itu yaitu Tuhan Yesus. Di sana tidak dijelaskan nama Tuhan Yesus, tapi orang yang mengalami suatu kesengsaraan, khususnya di dalam ayat 3, Yesaya 53 ayat 3. Yang kedua, orang yang penuh kesengsaraannya. Kesengsaraan Tuhan Yesus itu tidak ada bandingnya, tidak ada samanya sengsara yang ada di dunia ini, melebihi semuanya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang biasa menderita kesakitan. Maka Tuhan Yesus tidak heran dan tidak dia bersungut-sungut karena dia sudah biasa mengalami satu penderitaan itu. Maka dari itu dia merelakan diri untuk menderita. Bagi kita semua patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan mempersiapkan diri besok untuk ikut juga ibadah Jumat Agung. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, malam hari ini kami bersyukur dan terima kasih kalau Engkau telah berbicara. Bagaimana Tuhan Yesus menderita pada saat itu diungkapkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 53 1-5 itu sangat luar biasa dan gamblang. Bagaimana manusia sengsara itu luar biasa Tuhan, hanya untuk melabui kita yang hidup yang sia-sia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus firman pada malam hari ini. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus Kau berkati seluruh jemaat-Mu. Khususnya kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Tolong Tuhan Yesus Kau berkati. Mungkin pada saat-saat ini mereka pada mengalami vaksin 19. Tolong Tuhan Yesus Kau akan memberkati kondisi kesehatan mereka Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Pak Ridwan Setiadi. Tolong Tuhan Yesus Kau akan memberkati keluarga Pak Amin Homa. Tolong Yesus juga akan memberkati kebadannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami ingin mengakhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur.
Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup kita pada saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih.